Ikhwatul iman, a'azzani Allah. Surah Al-Fatihah juga mengajarkan kepada hamba etika berinteraksi dengan penciptanya, yaitu Allah. Oleh karena itu, ia terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dapat kita lihat pada ayat-ayat dalam ayat-ayat pertama Al-Fatihah. Allah berkata, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, Raja hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Nah, ini bagian yang pertama, yaitu kita berinteraksi kepada Allah dengan cara memujinya terlebih dahulu. Lalu bagian yang kedua kita perhatikan, yaitu doa atau permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dapat kita lihat juga dengan ayat-ayat berikutnya. Di ayat yang ke-6 surah Al-Fatihah ini kita berkata, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yakni jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Ghairil maghdub, dan bukan orang-orang yang Engkau murkai. Waladdallin, dan bukan orang-orang yang Engkau sesatkan. Nah, inilah doa permohonan kita, interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwatul iman, a'azzani Allah, uniknya jumlah huruf pujian pada bagian pertama sama persis dengan jumlah huruf doa pada bagian kedua. Ini uniknya. Cobalah jumlah. Nah, dengan demikian surat ini mengajarkan kepada manusia cara berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara berinteraksi kepada Allah. Oleh karena itu, jika ia ingin berdoa, hendaklah memuji Allah Jalla fil Ula terlebih dahulu. Lalu memulailah dengan pujian dan sanjungan kepada Allah Jalla fil Ula. Lalu bersolawat kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berdoa, bermohon sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kehendak kita. Kita ingin apa? Dan insya Allah doanya itu terkabul. Dan juga ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum ajmain, membaca surat Al-Fatihah berarti membuka pintu kemuliaan yang teragung, yaitu berkomunikasinya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya toh? Dan Rasulullah SAW meriwayatkan dalam hadis qudsi, di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, Aku membagi solat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'ala fa idza qala abdu.
dan bagi hambaku apa yang ia minta. Apabila hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, qala Allah Ta'ala hamidani abdi, maka Allah akan mengatakan hambaku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala Allah Ta'ala asna alayya abdi. Apabila hamba itu mengatakan ar-rahmanir rahim, maka Allah berfirman hambaku menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, qala majjadani abdi, wa qala marratan fawwada ilayya abdi. Apabila kita berbicara maliki yaumiddin, maka Allah berfirman hambaku memuliakanku, atau berfirman hambaku berserah diri kepadaku. Dan wa fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hada baini wa baina 'abdi wa li 'abdi mas'ala. Ini adalah milikku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan juga hambaku. Ini antara aku dengan hambaku, dan baginya apa yang ia minta. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Maka Allah berfirman, ini antara aku dan hambaku, dan baginya apa yang ia minta. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Nah, setiap membaca Al-Fatihah ikhwatul iman azanallah, Anda akan merasakan bahwa Allah memberi jawaban kepada engkau. Nah, adakah kemuliaan sepadan dengan dialog yang berisi penyebutan nama hamba dan pengabulan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal hamba tidak melakukan hal baru dan memberikan jasa apapun kepadanya. Nah, maka sesungguhnya Maha Suci Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang layak mendapatkan pujian. Bahkan dia lebih baik dari apa yang dipujikan hambanya. Ayuhal ikhwah rahimakumullahu ajmain. Setiap kali Umar bin Abdul Aziz membaca surah Al-Fatihah, ia menghayatinya ayat demi ayat, dan dia sejenak diam di sela-sela setiap ayat. Ketika ditanyakan alasannya kenapa, beliau menjawab, aku ingin menikmati jawaban Tuhanku. Nah, dari sini seandainya ketika membaca Al-Fatihah di dalam hatinya seorang seharusnya merasakan bahwa Allah menjawabnya ayat demi ayat, niscaya ia akan terbang kegirangan. Niscaya dia akan merasa bangga dan bahagia karena telah berinteraksi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-Fatihah atau Ummul Quran ini.